Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nifatniarsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu tentang analisis vertikal. Yang pertama itu ada pengertian dari analisis vertikal. Jadi secara umum, analisis vertikal itu biasa dikenal dengan kata statis, adalah analisis yang digunakan atau dilakukan hanya untuk satu periode akuntansi saja. Informasi yang didapatkan berlaku hanya satu periode saja dan tidak terdapat perkembangan dari suatu periode ke periode yang lainnya. Analisis vertikal disebut dengan metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Adapun analisis metode vertikal menurut Kashmir dalam bukunya disebutkan bahwasannya analisis vertikal yaitu analisis dengan metode yang hanya membutuhkan satu periode laporan keuangan, lalu membandingkan satu komponen dengan komponen lainnya sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak diketahui pertumbuhan kondisi kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Teknik analisis vertikal menghitung persentase dari setiap unsur komponen pada aset terhadap total aset, komponen pada liabilitas terhadap total liabilitas, dan komponen setiap ekuitas terhadap total ekuitas, serta tiap komponen pada laba rugi terhadap total penjualan bersih. Analisis vertikal juga dikenal sebagai common size atau metode yang menyatakan setiap pos dalam laporan keuangan sebagai presentasi dari jumlah total tertentu dalam periode yang sama. Contohnya, pada laporan laba rugi, setiap pos misalnya biaya operasional dinyatakan sebagai presentasi dari penjualan bersih, dan pada neraca, setiap pos misalnya kas atau utang dinyatakan sebagai presentasi dari total aset atau total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya, analisis vertikal disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Analisis vertikal menitikberatkan pada hubungan finansial antar pos-pos laporan keuangan tertentu dalam satu periode. Dalam analisis vertikal terhadap neraca, masing-masing pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total aktiva. Masing-masing pos kewajiban dari ekuitas pemilik dinyatakan sebagai dari total kewajiban dan ekuitas pemilik. Dalam analisis vertikal terhadap laporan laba rugi, masing-masing pos dinyatakan sebagai persen dari total pendapatan atau penghasilan. Jadi, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwasannya pengertian dari analisis vertikal itu adalah teknik analisis laporan keuangan dengan cara menyajikan setiap pos sebagai persentase dari total tertentu pada periode yang sama. Pada laporan laba rugi dibandingkan dengan penjualan bersih, sedangkan pada neraca dibandingkan dengan total aset atau total liabilitas dan ekuitas. Dalam analisis vertikal, terdapat teknik analisis yang dapat digunakan antara lain yang pertama adalah analisis persentase. Analisis persentase komponen atau common size yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, struktur permodalannya, dan komposisi pembiayaan yang terjadi dihubungkan dengan penjualannya. Yang kedua ada analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha, baik secara individual maupun kombinasi dari kedua laporan tersebut. Yang terakhir ada analisis impas, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan atau koperasi, agar perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini dapat diketahui tingkat penjualan minimal yang harus dicapai agar tidak rugi.
tingkat penjualan terendah untuk mengambil keputusan menutup atau meneruskan usaha. Margin pengaman untuk mempertahankan tingkat keuntungan tertentu ataupun leverage operasi untuk mengetahui kemampuan bersaing dari perusahaan atas pesaingnya. Dari ketiga teknik analisis tersebut, yang paling sering digunakan adalah analisis rasio. Selanjutnya yang kedua ada tujuan dari analisis vertikal. Yang pertama itu adalah membandingkan proporsi antar pos dalam laporan keuangan untuk memahami struktur keuangan. Yang kedua, membandingkan struktur keuangan perusahaan dengan pesaing atau standar industri. Dan yang ketiga itu ada mengidentifikasi pos yang tidak proporsional, seperti biaya yang terlalu besar, yang memungkinkan memerlukan tindakan perbaikan. Jadi secara sederhana bisa kita simpulkan bahwasannya tujuan dari analisis vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menilai komposisi keuangan dalam satu periode, yang kedua membandingkan dengan standar industri, yang ketiga mengukur efisiensi pengendalian biaya, dan yang terakhir itu melihat struktur modal. Yang ketiga ada cara melakukan analisis vertikal. Yang pertama itu tentukan pos dasarnya. Tindakannya yang pertama untuk laporan laba rugi, gunakan penjualan bersih sebagai 100%. Sedangkan untuk neraca, gunakan total aset sebagai 100%. Yang kedua itu hitung persentasenya. Jadi adapun rumus yang biasa digunakan dalam analisis vertikal yaitu persentase sama dengan nilai pos atau pos tertentu dibagi nilai pos dasar atau total acuan dikali 100%. Dan yang terakhir itu analisis hasil, di mana kita harus memeriksa apakah proporsi setiap pos wajar atau menunjukkan masalah seperti biaya yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada contoh dari analisis vertikal dalam bentuk laporan laba rugi tahun 2024 dan juga neraca vertikal pada tahun 2024. Selanjutnya ada interpretasi dari contoh analisis vertikal pada laporan laba rugi dan juga neraca vertikal. Untuk interpretasi pada analisis vertikal laporan laba rugi tahun 2024, analisis vertikal menunjukkan bahwa harga pokok penjualan sebesar 60% dari penjualan bersih sehingga laba kotor yang diperoleh mencapai 40%. Beban operasional sebesar 20% menandakan biaya masih terkendali. Laba bersih sebesar 20% menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik dari total penjualan, sehingga kinerja operasional bisnis efisiensi. Dan untuk hasil interpretasi analisis neraca vertikal pada tahun 2024, struktur aset perusahaan didominasi oleh aset tetap sebesar 60%, sementara aset lancar sebesar 40% menunjukkan likuiditas yang cukup. Likuiditas dan ekuitas masing-masing sebesar 50% menandakan struktur permodalan yang seimbang dan tingkat risiko keuangan yang relatif aman. Analisis vertikal memiliki kelebihan dan keterbatasan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh analisis vertikal diantaranya yang pertama, mudah melihat struktur keuangan, yang kedua, berguna untuk perbandingan antar perusahaan, dan yang terakhir menunjukkan efisiensi pengeluaran. Adapun keterbatasan dari analisis vertikal, yang pertama adalah hanya berlaku untuk satu periode saja, dan yang kedua, tidak menunjukkan tren jangka panjang. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, adapun kesimpulan dari materi analisis vertikal yang pertama, analisis vertikal itu bermanfaat untuk memahami struktur laporan keuangan dalam satu periode saja. Selanjutnya, sebaiknya analisis vertikal ini dipadukan dengan analisis horizontal agar lebih komprehensif.